Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Al-Quran mengajak kita untuk berpikir, merenung, dan melakukan kajian. Banyak umat Islam menjadi antusias tentang gagasan bahwa Al-Quran benar-benar mengambil sikap itu dan mendorong umat Islam untuk berpikir dan merenung. Jika mencermati agama-agama lain secara lebih luas, kita akan mengetahui banyak orang masih berjuang mengatasi konflik antara akal dan wahyu. Di satu sisi, mereka memegang keimanan, keyakinan, dan dogma tertentu yang harusnya mereka percayai. Namun mereka mengalami kesulitan untuk memegang kepercayaan mereka. Kenapa? Karena keyakinan ini ternyata kontradiktif dan sulit dipahami. Misalnya, siapa sebenarnya Tuhan? Bagaimana Tuhan mengampuni dosa? Semua hal ini kadang-kadang ditemukan sangat berbeda dari apa yang mungkin disimpulkan oleh orang-orang yang berakal. Apa yang Anda lakukan ketika Anda menghadapi konflik batin antara apa yang dituntut oleh keimanan dengan akal atau rasionalitas? Mereka yang terjebak dalam dikotomi beralih menolak agama sama sekali. Saat mereka diperkenalkan tentang Islam, pada awalnya mereka berpikir, "Oh, kami sudah mendengar agama ini sebelumnya. Kami tahu seperti apa agama itu." Tetapi yang perlu ditekankan bahwa Al-Quran sebenarnya mengundang manusia untuk menggunakan akalnya untuk bisa berpikir, merenung, dan meneliti. Sebagai misal, Al-Quran menjelaskan orang-orang sebelum kita yang tidak menggunakan akal mereka, "Mengapa kalian menganjurkan orang lain untuk berbuat baik, sedangkan kalian melupakan diri sendiri? Padahal kalian membaca kitab suci. Tidakkah kalian berpikir?" Ketika akan dimasukkan ke neraka, mereka mengakui ini karena mereka tidak menggunakan akal. "Sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala." Itu berarti bahwa menggunakan akal menjadi salah satu cara untuk mencegah seseorang dihukum masuk neraka. Demikian pula, Al-Quran mendorong kita bepergian, sebab kegiatan ini membuat hati dan pikiran terbuka, sehingga lebih mudah memahami segala sesuatu. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 46, "Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati, akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar? Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada."
Jadi semua ini menunjukkan bahwa Al-Quran menekankan kita untuk berpikir dan merenung. Kata akal yang berarti kecerdasan terulang dalam Al-Quran sebanyak 50 kali dalam berbagai surat yang berbeda. Dalam surat Al-Baqarah kata akal juga ditemukan beberapa kali. Dan begitu juga pada banyak tempat dalam Al-Quran. Pada surat Al-Imran kita bisa menemukan kata ulul albab yang bermakna orang-orang yang berpikir dalam. Sebenarnya kata ini juga dijumpai dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 269. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ulul albab adalah orang-orang yang memiliki pikiran yang dalam, dan mereka memperoleh manfaat yang besar dari Tuhan. Dalam Quran surat Al-Imran Allah berfirman, dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepada Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Al-Quran itu sendiri menyebut dirinya sebagai kitab kebijaksanaan. Surat ke-36 Al-Quran dimulai dengan Yasin wal Quranul Hakim. Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah. Jadi Al-Quran menyebut dirinya kitab yang penuh hikmah. Hikmah di sini adalah kebijaksanaan. Dalam surat yang sama, Al-Quran menanyakan orang-orang yang akhirnya masuk neraka, mengapa tidak menggunakan akalnya? Dan sungguh, setan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu, maka apakah kamu tidak mengerti? Begitu juga pada ayat lain ketika Al-Quran memerintahkan kita melakukan apa yang disebut tadabbur, berpikir dengan hati-hati dan seksama tentang Al-Quran. Al-Quran menyebut, maka tidakkah mereka menghayati tadabbur Al-Quran? Al-Quran menuntut kita untuk berpikir dan merenungkan kitab itu sendiri. Dan begitu juga pada penciptaan langit dan bumi, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Gagasan bahwa Al-Quran menyuruh kita untuk berpikir, melakukan refleksi, merenung, dan belajar akan memperdayakan umat Islam untuk mengadakan pelajaran, perjalanan ke berbagai tempat di muka bumi ini. Ini akan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Dengan berpikir, kita belajar lebih banyak. Bepergian, berinteraksi dengan orang lain, berbagi ide, belajar lebih banyak, dan juga belajar dengan orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan iman Islam kita, serta kita diberikan hidayah untuk dapat menggunakan akal agar kita bisa berpikir, merenung, bertadabur tentang apa yang telah Allah ciptakan. Semoga bermanfaat. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.